Nah, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan bicarakan yang berkaitan dengan kebijakan moneter dan penerapannya. Pengertian kebijakan moneter adalah kebijakan dari otoritas moneter, yaitu bank sentral, dalam bentuk pengendalian agregat moneter. Agregat itu adalah masalah yang berkaitan keseluruhan tentang moneter, seperti uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan, untuk percapaian perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Tujuan kebijakan moneter diantaranya mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Kemudian yang kedua, mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas harga. Jadi dalam likuiditas keuangan dalam perekonomian perlu diatur sehingga stabilitas harga itu akan stabil. Harga tidak akan naik terlalu tinggi dan turun secara drastis. Kemudian ada distribusi likuiditas optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi. Membantu pemerintah melakukan kewajibannya yang tidak dapat terrealisasi melalui sumber penerimaan yang normal. Jenis kebijakan moneter ekspansif atau sering dikatakan monetary expansive policy. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan yang dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Jadi ekspansi keuangan. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli di masyarakat. Kebijakan ini diterapkan pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan moneter ekspansif ini disebut juga sebagai kebijakan moneter longgar atau easy monetary policy. Kebijakan moneter yang longgar, kebijakan keuangan yang longgar. Penerapan kebijakan ini seperti yang pertama, politik diskonto, penurunan tingkat bunga agar orang bisa bekerja, membuka usaha, maka suku bunga diturunkan, maka orang pada pinjam uang. Setelah itu orang mendirikan usaha, pabrik atau yang lain. Politik pasar terbuka atau pembelian surat-surat berharga misalnya saham dan obligasi. Politik cash ratio, penurunan cadangan kas. Kemudian yang keempat, politik kredit selektif atau sering dengan pemberian kredit yang sangat selektif. Kebijakan moneter yang kontraktif atau monetary contractive policy. Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan yang dilakukan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Tadi take money policy, tadi kebijakan uang ketat. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan moneter kontraktif disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau take money policy. Kebijakan ini dapat diterapkan berupa politik diskonto, peningkatan suku bunga, karena uangnya tidak boleh dipinjam, maka diketatkan. Misalnya uang mau bayar utang pemerintah, jatuh tempo, maka ada take money policy. Bunga ditingkatkan, orang tidak suka meminjam uang karena suku bunganya tinggi. Politik pasar terbuka, penjualan surat berharga. Karena pemerintah ingin memegang uang, maka dia jual surat berharga. Surat berharga bunganya tinggi, orang rame-rame membeli surat berharga tadi. Kemudian uang di tangan pemerintah. Politik cash ratio, peningkatan cadangan kas. Kemudian ada politik kredit selektif, pengetatan pemberian kredit. Kreditnya dibatasi, kemudian suku bunga ditingkatkan. Selektif sekali orang mau mengajukan kredit. Politik pasar terbuka. Politik pasar terbuka merupakan kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral
dalam rangka menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga pemerintah, government securities. Surat berharga pemerintah diantaranya adalah SBI, berupa SBI, sertifikat Bank Indonesia, atau SBPU, surat berharga pasar uang, saham, dan obligasi. Jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Dengan menjual SBI, uang dari masyarakat akan tertarik masuk ke bank, sehingga diharapkan jumlah uang yang beredar berkurang. SBI hanya dijual oleh bank sentral. Namun, jika pemerintah ingin menambah jumlah uang beredar, maka pemerintah akan membeli surat berharga. Dengan membeli SBI, pemerintah akan mengeluarkan uang kepada masyarakat dalam pembeliannya sehingga terjadilah penambahan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dengan kata lain, maka suku bunga akan turun. Politik diskonto, diskon rate. Politik diskonto adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dalam pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga pada tiap-tiap bank umum akan dipengaruhi oleh tingkat bunga bank sentral. Jika pemerintah akan menambahkan jumlah uang yang beredar, maka pemerintah menurunkan suku bunga bank sentral. Dengan begitu, minat masyarakat untuk menabung di bank pun berkurang, sehingga jumlah uang yang beredar bertambah. Selain itu juga mengakibatkan suku bunga kredit turun dan mengakibatkan masyarakat banyak tertarik untuk mengajukan pinjaman ke bank. Serta sebaliknya, jika pemerintah akan mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menaikkan tingkat suku bunga. Sehingga hasrat masyarakat untuk menabung di bank pun tinggi, yang mengakibatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat berkurang. Sehingga selain itu, kenaikan suku bunga tabungan akan meningkatkan suku bunga kredit. Dengan naiknya suku bunga kredit, masyarakat akan enggan untuk mengajukan kredit. Politik rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio. Rasio cadangan wajib adalah kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan minimum yang harus dipenuhi oleh bank umum dalam mengedarkan atau memberikan kredit kepada masyarakat. Ketika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar pada pemerintah, maka pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Jika bank sentral menurunkan cadangan kas, berarti bank sentral ingin menambah jumlah uang yang beredar. Dalam hal ini, bank-bank umum diberi kesempatan untuk dapat mengedarkan uang lebih banyak. Sebaliknya, ketika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah menaikkan rasio cadangan wajib. Hal ini terjadi karena dengan naiknya cadangan kas, berarti bank umum harus lebih banyak menahan jumlah uang untuk tidak diedarkan. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan kebijakan kredit selektif. Kebijakan kredit selektif adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberian atau tidaknya suatu kredit. Pada saat pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan melonggarkan pemberian kredit. Namun, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan mengetatkan pemberian kredit. Yang berikutnya adalah instrumen yang lain, itu adalah himbauan moral persuasion. Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan cara memberikan himbauan kepada para pelaku ekonomi. Contohnya, menghimbau perbankan memberikan kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Jadi ada ketentuan perbankan itu mengeluarkan kredit sekian persen, tidak melebihi aturan itu. Politik sharing. Kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral dengan cara pengguntingan pemotongan uang yang dengan politik sharing ini. Jadi uang 1.000 dipotong nolnya 3 jadi 1 rupiah. Uang 1 juta nilainya jadi 1.000. Politik sharing diterapkan karena terjadi hiperinflasi, karena inflasi yang tinggi.
Jadi pada saat ini Menteri Keuangan mengusulkan uang 1.000 itu dipotong menjadi Rp1. Kemudian uang 1 juta itu menjadi 1.000 karena inflasinya tinggi sekali. Instrumen ini pernah dilakukan BI pada tanggal 13 Desember 1965. Pada saat itu dilakukan pemotongan uang Rp1.000 menjadi Rp1. 3. Berkaitan devaluasi. Devaluasi adalah kebijakan bank sentral untuk menurunkan nilai rupiah terhadap mata asing. Kemudian ada revaluasi. Revaluasi adalah kebijakan bank sentral untuk menaikkan nilai mata uang dalam negeri bertambah Revaluasi adalah kebijakan bank sentral untuk menaikkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Menaikkan mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Kemudian evaluasi. Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka meningkatkan atau menurunkan suku bunga bank tadi, jumlah uang yang beredar bisa menambah. Kebijakan moneter ekspansif ini disebut juga sebagai kebijakan moneter. Longgar berarti easing monetary policy. Kebijakan yang dilakukan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar disebut kontraktif. Kemudian ada jumlah pemerintahan dalam menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah menurunkan tingkat suku bunga. Kelima, kebijakan bank sentral untuk menaikkan atau nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Demikian para mahasiswa sekalian, masalah yang berkaitan dengan naik turunnya jumlah uang yang beredar sudah disampaikan di dalam kebijakan moneter. Kemudian ada evaluasi dan contoh-contoh soal. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.